Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Bukan hanya menggiatkan ibadah-ibadah yang wajib, tetapi kita juga menggiatkan hal-hal yang disunahkan dalam pelaksanaan ibadah Ramadan ini. Karena dalam ibadah di bulan Ramadan ini, jangankan amalan yang wajib ya, amalan yang hukumnya sunnah pun itu bisa setara dengan amalan wajib. Apalagi amalan yang sifatnya wajib. Ibadah yang sunnah saja, sholat misalkan, sholat sunnah yang kita kerjakan pada bulan Ramadan, itu nilainya sama dengan ibadah sholat yang wajib, yang sunnah ya. Nah apalagi yang wajibnya, lebih besar lagi nilai pahalanya. Maka saya katakan bahwa Ramadan adalah bulan pesta untuk orang yang beriman. Pesta ibadah. Kenapa? Karena semua ibadah yang kita kerjakan pada bulan Ramadan ini nilainya dilipat gandakan. Jadi baca Qur'annya kita pada bulan Ramadan itu nilai pahalanya berbeda dengan baca Qur'annya kita di bulan selain Ramadan. Sodakohnya kita yang kita berikan di bulan Ramadan, nilai pahalanya berbeda dengan sodakoh kita di bulan selain Ramadan. Tahajudnya kita pada bulan Ramadan, nilai pahalanya berbeda dengan tahajudnya kita di bulan selain Ramadan. Kenapa? Karena semua ibadah-ibadah, jangankan yang wajib, yang sunnah pun nilai pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada beberapa kesunahan-kesunahan yang mestinya kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Apa itu? Yang pertama yang disunahkan adalah menyegerakan berbuka puasa. Sunnah Rasulullah adalah ketika kita berpuasa Ramadan, itu menyegerakan, mengawalkan saat berbuka. Baginda Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajal fitrah. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Di dalam menyegerakan berbuka puasa ada nilai kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kita sedang berbuka puasa, ketika beduk maghrib tiba, azan maghrib dikumandangkan, tinggalkan semua segala aktivitas. Kita dahulukan dengan berbuka puasa. Jadi yang utama itu berbuka puasa di awal waktu. Ketika benar-benar masuk waktu maghrib, kita segera untuk berbuka. Tidak boleh ditunda-tunda. Bahkan sholat pun boleh ditunda saat itu. Sholat maghrib boleh ditunda. Kita dahulukan berbuka puasa. Jangan sampai kita, saya masih belum pengen buka puasa, ini masih kenyang umpama ya. Masih belum pengen buka puasa, sholat dulu aja dah. Sholat dulu, baca Quran dulu, nanti bukanya nanti agak malaman. Itu nggak boleh. Segera ya, ketika sudah masuk waktu maghrib, ya, segera kita dahulukan berbuka puasa dibanding kita melakukan ibadah-ibadah, bahkan sholat sekalipun. Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang tahu kita sedang merasakan lapar yang sangat begitu luar biasa ya. Sepanjang hari kita merasakan haus, ya, dahaga, lapar. Maka ketika maghrib kita tidak diperkenankan melakukan ibadah apapun kecuali kita mendahulukan puasa, berbuka puasa. Walaupun hanya seteguk air, walaupun hanya sebutir kurma, walaupun hanya sepotong roti, sebutir buah. Ya. Tetapi harus kita mendahulukan kita buka ya, berbuka puasa. Harus disegerakan. Entah nanti makannya ketika setelah habis maghrib ya boleh.
Entah nanti makan besarnya, makan beratnya ketika habis taraweh, ya itu juga boleh. Tetapi harus ada makanan yang masuk ke perut terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan sholat maghrib. Harus ada air yang masuk, harus ada makanan yang masuk dalam perut kita sebelum kita melaksanakan sholat maghrib. Ya. Inilah Islam sangat begitu memudahkan, ringan, sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah manusia kan itu makan, minum kan. Ketika siang hari kita menahan lapar, menahan haus. Sehingga ketika maghrib tiba, fitrahnya itu harus kita laksanakan, yaitu makan. Kalau ada agama yang mensyariatkan puasa 24 jam, siang umpama dia harus puasa, malam juga dia harus puasa. Ini melanggar fitrah manusia. Melanggar fitrah manusia. Dan ini sangat boleh untuk ditentang. Tapi seluruh syariat Islam yang diberlakukan kepada umatnya sesuai benar dengan fitrah manusia. Sehingga tidak memberatkan, tidak ada alasan kita untuk meninggalkan ibadah itu. Ya. Jadi menyegerakan berbuka apabila telah tiba waktunya. Yang kedua, mengakhirkan santap sahur. Jadi kalau berbuka puasa didahulukan, santap sahur diakhirkan. Ini juga sangat logik sekali ya. Sangat mendukung akan kebutuhan kita. Allah sayang betul ya, agar durasi puasa kita agak pendek, maka disunahkan kita sahur di akhir waktu menjelang subuh. Ketika berpuasa justru diawalkan sehingga durasinya pendek. Sebaliknya kalau kita sahur di tengah malam atau jam 2 atau jam 3 ya masih malam. Kemudian berbuka puasanya ketika habis Isya, itu kan berarti intervalnya jauh banget. Sangat panjang durasi waktunya. Allah nggak menghendaki ya agar pendek puasa kita, maka sahurnya diakhirkan, bukanya diawalkan. Jangan kita mau puasa sahur jam 2, terlalu malam. Dengan subuh jaraknya jauh. Minimal 15 menit sebelum subuh ya kita bersantap sahur ya. Bahkan imsak pun kita masih boleh makan minum. Imsak itu bukan larangan kita untuk berhenti makan, berhenti minum. Ya. Bukan larangan kita untuk makan dan minum, ngemil misalkan. Ya. Tapi imsak itu adalah sebagai peringatan bahwa 10 menit lagi akan tiba waktu azan subuh. Yang masih makan segera makannya, yang masih ngemil segera ngemilnya, yang masih sahur disegerakan sahurnya. Jadi sampai melewati sahur masih makan boleh. Yang tidak boleh kalau sampai melewati batas subuh ya. Sudah azan subuh kita masih makan, oh ya nggak boleh, batal. Kenapa? Batasnya azan subuh. Ya, batasnya sampai azan subuh. Imsak itu hanya peringatan agar kita menyegerakan, menghentikan makan sesegera mungkin. Ya. Tapi masih boleh makan, masih boleh minum. Itu peringatan bahwa sebentar lagi akan tiba waktu azan subuh. Ini biasanya 10 menit ya. 10 menit sebelum subuh, imsak itu biasanya datang ya. Itu untuk peringatan kita supaya segera untuk bersiap-siap ya. Yang masih makan disegerakan itu ya. Tasaharu fa inna fis sahuri barakatan. Makanlah kau santap sahur karena di dalam santap sahur ada keberkahan. Ini pun sangat mendukung sekali terhadap kebutuhan fisik kita. Ini fitrah manusia sekali. Agar puasa kita kuat, puasa kita mantap, badan kita pun kuat ketika berpuasa. Kita siapkan bekal untuk melampaui waktu siang dengan kita santap sahur. Sehingga di siang hari perut kita ada bekal untuk tidak makan, untuk tidak minum di siang hari.
bekalnya ya sahur ini. Ini kan sangat manusiawi banget ya, manusiawi sekali. Ya walaupun kita berpuasa tanpa sahur itu boleh. Boleh-boleh saja ya. Itu sunnah saja ya. Sunnah Rasulullah. Nah, baginda Nabi itu kalau berpuasa pasti beliau sahur. Entah dengan 3 biji buah kurma, entah hanya 3 teguk air zam-zam. Tapi Nabi membiasakan santap sahur ketika beliau berpuasa. Entah Ramadan, entah puasa-puasa sunnah. Jadi santap sahurnya kita berpahala. Karena mencontoh baginda Rasulullah. Kan sudahlah kita kenyang, berpahala itu. Jadi makannya kita di situasi sahur dengan makan biasa itu beda. Ya. Ada keberkahan tersendiri, ada nilai pahala yang terkandung dalam santap sahur. Ya. Pak boleh Pak kita berpuasa nggak sahur? Ya boleh. Tetapi akan lebih memungkinkan kita kuat berpuasanya dengan kita santap sahur. Ya, karena lambung kita akan di bawah lapar selama seharian. Lambung kita akan kering dengan air seharian kita berpuasa. Maka berikan dia bekal, isi lambung kita dengan santap sahur itu. Ya. Jadi santap sahur itu diakhirkan. Ya boleh-boleh saja sahur jam 3, ya, jam 2 malam. Bahkan jam 12 malam, jam 1 malam itu boleh-boleh saja. Hanya saja mendekat jauh dengan subuhnya. Kalau kita sahur jam 1 malam, sementara subuhnya jam 4:30, nanti baru jam 6, jam 7, jam 8 perut kita sudah keroncongan. Tapi kalau sahurnya mendekati subuh, setidaknya jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, perut kita masih agak stabil. Ya. Agak stabil. Bayangkan kalau baru jam 7, jam 8 sudah perih ini perutnya. Sudah lapar, sudah keroncongan. Bagaimana menghadapi jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3? Semakin gak karuan ini perut. Ya. Jadi akhirnya berpengaruh kepada aktivitas kita dalam berpuasa. Ya, jadi untuk menjaga stamina kita dianjurkan untuk santap sahur. Ya. Yang ketiga, disunahkan dalam berpuasa kita mendahului, ya, membuka puasa kita atau berbuka puasa dengan yang manis. Ya. Yang berbau manis lah, seperti kurma, ya, atau buah-buahan, atau kita mungkin ada kolak dan lain sebagainya. Disunahkan mendahului berbuka puasa dengan yang manis-manis. Ya. Artinya tidak langsung makan inti nasi, ya boleh-boleh saja. Ya. Makan nasi langsung, tidak apa-apa. Ketika maghrib tiba langsung makan yang berat-berat, makan nasi dan lain sebagainya, itu boleh. Hanya saja kalau kita awali dengan istilahnya takjil ya. Takjil dengan yang manis-manis, kurma, kolak, buah pisang, atau yang sejenisnya, itu akan mendatangkan rasa kenyang tersendiri. Sehingga ketika kita makan makanan yang inti, nasi, tidak begitu banyak yang kita makan. Itu maksudnya. Kalau begitu kita berbuka puasa langsung makanan yang intinya, nasi misalkan, itu nafsunya membara betul loh. Nafsunya itu begitu besar, akhirnya yang kita makan melampaui batas. Kalau sudah kita berbuka puasa dengan makanan yang sampai melampaui batas, ya efeknya adalah napas kita ngap. Bahkan kita untuk sholat maghrib pun malas, isya apalagi, tarawih apalagi. Kenapa? Perut kita terlalu kenyang. Sementara lambung kita itu harus terisi oleh 3 bagian ya. 1/3 untuk makan, 1/3 untuk air minum, 1/3 untuk nafas. Jadi kalau lambung ini dipenuhi makanan dan minuman sampai penuh, jatah nafas kita tidak ada, ya sesak kita. Dan itu sangat tidak baik ya.
Sangat tidak baik untuk kesehatan kita. Nah, untuk membendung nafsu kita ketika makan yang inti, kita dahulukan dengan yang manis-manis. Ya. Sehingga ada perasaan sedikit kenyang, akhirnya ketika makan nasi nggak begitu banyak. Kalau makan nasinya nggak begitu banyak, insya Allah perut kita stabil, di bawah sholat maghrib, diajak sholat isya dan taraweh, insya Allah stabil dan nyaman. Tidak kekenyangan. Kalau sudah kenyang, tiba waktu isya, tiba waktu tarawih, yang timbul adalah malas dan ngantuk. Kebanyakan makanan di perut kita. Ya. Jadi bulan puasa bukannya tambah kurus, tambah langsing, diet alami. Malah ketika Ramadan berlalu, semakin gendutlah kita. Dendam kesumat kadang-kadang ya. Dendam kesumat. Dari subuh sampai maghrib kita menahan lapar yang sangat begitu melilit ya. Haus yang sangat kering kerontang leher kerongkongan kita ya. Lemes kita selama siang hari, begitu maghrib kita kayak orang kesetanan. Dendam kesumat itu. Semua yang ada di meja pengen dimakan semua itu. Dendam kesumat. Ya memang manusiawi, betul ya. Manusiawi. Tetapi agar kita sekali lagi tidak melampaui batas ketika makan berbuka puasa, kita dahulukan yang manis-manis sehingga nafsu makan kita terkendali. Nafsu kita makan tidak sampai meluap-luap. Yang itu bisa membahayakan untuk kesehatan kita. Kemudian yang disunahkan dalam berpuasa adalah kita dianjurkan untuk berdoa ketika memulai berbuka puasa. Ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Ini doa khusus bagi orang yang berbuka puasa. Kalau kita bukan buka puasa, ya makan seperti biasa, nggak usah pakai doa Allahumma laka sumtu. Hanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Disunahkan kita membaca doa sebelum kita berbuka puasa. Nah, kemudian yang disunahkan dalam berpuasa juga kita melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih ini hanya ada pada bulan suci Ramadan saja. Tidak ada di bulan-bulan lain. Ya. Di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram tidak ada syariat tarawih. Ya. Tarawih hanya ada di bulan suci Ramadan. Tarawih secara bahasa itu maknanya santai. Ya, santai. Jadi sholat tarawih adalah sholat santai. Jadi boleh saja ketika tarawih kita menyediakan minum untuk kita ya. 2 rakaat salam, di jedah salam itu kita bisa minum santai ya, sambil minum ya. Kita peregangan, seloncoran boleh ya. Tidak malah justru sebaliknya. Tarawih kayak orang kesetanan lari-lari ini enggak ada nikmatnya ya. Di kampung-kampung kita kadang-kadang kalau tarawih subhanallah ya. Cepatnya naudzubillah. Imamnya kadang-kadang gak peduli di belakang makmum keteteran. Imam gak peduli makmum keseret-seret di belakang. Ngebut luar biasa. Sampai baca Al-Fatihahnya 1 tarikan nafas. Kadang-kadang tajwidnya gak kena. Panjang pendeknya juga gak jelas. Boro-boro makhrajul huruf ya. Panjang pendeknya pun gak kena. Serampangan bacanya itu. Yang seperti ini bagaimana hukumnya? Bagaimana bisa mendatangkan pahala? Tidak ada yang kita baca ketika sholat. Gerakannya cepat. Sujud baca apa, ruku baca apa. Duduk di antara 2 sujud baca apa. Tahiyat pun gak sempat baca. Baru at-tahiyat sudah salam. Ngejar-ngejar apa? Ngejar-ngejar apa itu? Justru yang seperti ini semakin capek.
semakin capek. Jujur saja nih jamaah kita kalau ditanya tarawih itu enaknya imam yang bacaannya cepat apa yang bacaannya lambat? Yakin pasti senengnya milihnya imam yang bacaannya cepat itu, yang gerakannya cepat. Kenapa cepat selesai? Iya, mau kemana? Buru-buru pulang sampai di rumah duduk santai nonton TV, ya. Buka YouTube, buka handphone. Padahal nggak ada kepentingan yang sangat mendesak, tapi pengen segera cepat, pengen segera pulang. Ngapain? Kayak nggak betah di masjid itu. Iyalah kalau yang masih muda, tenaganya masih fit, dia bisa dengan gerakan cepat, terang ginas. Lah, orang tua kita di belakangnya sudah sepuh. Nenek kakek kita di belakang yang sudah berdiri pun dia pegangan kursi, pegangan tembok. Terus dibawa ngebut lah bagaimana? Kan bisa sambil duduk, Pak. Iya. Tapi di mana kenikmatannya? Ya. 23 rakaat cuma setengah jam, lari cepat luar biasa itu ya. Yang dibaca nggak karu-karuan, bacaan semrawut. Yang kayak gini pengen dapat pahala bagaimana? Itu. Yang kayak gini pengen dapat rahmat, barokah, magfirah dari mana? Salatnya nggak jelas seperti itu. Ya. Jadi tarawih itu maknanya adalah santai. Salat tarawih adalah salat santai. Mestinya dikerjakan secara santai. Boleh kita ya misalkan 20 rakaat, 10 rakaatnya di masjid, 10 rakaatnya di rumah itu boleh. Ya. Boleh-boleh saja. 8 rakaat misalkan ya 4 rakaatnya di masjid, 4 rakaatnya di rumah itu boleh. Tapi kita kadang-kadang kalau sudah pulang ke rumah boro-boro nambah sholat witir misalkan, menambah tarawih yang kurang misalkan, sampai di rumah ya sudah nonton TV duduk santai, ya lihat konten-konten YouTube dan sebagainya, bukan untuk menambah ibadah. Ya. Jadi kesalahan fatal kalau kita ya tarawih itu ngejar cepat selesai, sementara bacaannya rusak, bacaannya tersendat-sendat, bacaan terseret-seret, tajwidnya hilang, mahrujnya juga nggak ada, boro-boro yang namanya hukum-hukum ya, izharnya, ifahnya, idghamnya, mana itu? Sementara sholat itu yang utama adalah Al-Fatihahnya. Ya. Kalau kita sholat Al-Fatihahnya benar, insya Allah sholatnya bagus. Tapi kalau kita sholat Al-Fatihahnya rusak, ya jangan diharap kita akan dapat pahala. Bahkan mungkin tidak sah itu. Hati-hati ini. Al-Fatihah adalah surat penentu. Ini termasuk rukun sholat. Harus benar Al-Fatihahnya. Kalau kita sholat Al-Fatihahnya kacau balau, Al-Fatihahnya tidak benar, ya, maka sholat kita pun otomatis akan ikut tidak benar itu. Minimal Al-Fatihahnya itu. Kalau surat-surat pendeknya barangkali ada kesalahan-kesalahan, ya tidak berpengaruh karena hukumnya sunnah. Tapi yang wajib Al-Fatihahnya harus benar, harus tertib, harus disiplin, hukum-hukumnya harus kena, panjang pendeknya harus betul. Kalau tidak percuma kita sholat ya, Al-Fatihahnya rusak, sholatnya ikut rusak. Ya. Kita ingin ibadah kita di bulan Ramadan ini mendatangkan pahala. Bukan capek-capek tapi nggak dapat pahala apa-apa. Sudah capek, pegel, berkeringat, sakit pinggang lain sebagainya, tapi kosong nggak dapat pahala apa-apa. Jadi kalau capek boleh dibagi ya. 10 rakaat di masjid, 10 rakaat di rumah itu boleh. Boleh-boleh saja ya. Malah kadang-kadang kita yang kacau nih, orang-orang kita ini di kampung kita ada 2 masjid ini umpama ya. Masjid yang di sana imamnya cepat selesai. Yang di sini misalkan lambat-lambat. Yang penuh itu biasanya masjid yang imamnya bacaannya cepat itu. Ya kalau bacaan cepat tajwidnya masih dapat, panjang pendeknya masih benar, nggak jadi masalah.
Bacaan cepat tidak harus merusak bacaan. Bisa kok bacaan cepat tapi tajwidnya tetap kena, bisa kok. Bacaannya cepat tapi panjang pendeknya benar. Jangan saya bacaan cepat, panjang pendeknya nggak benar, tajwidnya nggak benar, mahrojnya nggak apalagi, ya. Ya akan rusaklah sholatnya. Wong Al-Fatihah ini merupakan induk kok. Kunci diterimanya atau sahnya sholat adalah pada surat Al-Fatihahnya diantaranya itu. Jadi kita selamatkan Al-Fatihah. Ketika kita tarawih terutama ya. Jangan sampai tarawihnya dirusak karena Al-Fatihah kita nggak benar. Ya, Pak, saya kan makmum, Pak. Gak punya alternatif, Pak. Kami mah tergantung imam. Ya ingatkan imamnya itu. Ya. Ingatkan imamnya. Jangan sampai Al-Fatihahnya rusak. Al-Fatihahnya kacau. Karena ini akan mempengaruhi sah atau tidaknya tarawih kita. Ya. Walaupun itu sunnah. Betul, itu sunnah. Hanya kita ingin agar amalan yang sunnah-sunnah ini menyempurnakan ibadah puasa Ramadan kita. Mumpung ketemu Ramadan, mumpung ketemu tarawih, yang betul tarawihnya, yang benar, yang tertib tarawihnya. Agar tarawih itu bisa mendatangkan pahala yang bertubi-tubi saat bulan Ramadan ini. Tuh ya. Ini tarawih, jadi sholat yang santai, bukan yang terburu-buru. Bukan sholat terburu-buru, tapi sholat santai. Ya, kita masyarakat ini salah tafsir ya tarawih ini. Ini seolah-olah tarawih kita kayak nggak ikhlas. Ya. Seakan-akan tarawih kita terpaksa. Ya. Yang penting tarawih, Pak. Nah ini yang penting tarawih. Kalau judulnya yang penting tarawih, itu sama dengan gugur kewajiban. Ya. Mending nggak tarawih sekalian kalau begitu sih. Ya. Jangan yang penting tarawih. Jadi kita ingin agar tarawih kita berbobot, tarawih kita berpahala, tarawih kita itu bermutu, berkualitas. Sehingga mendatangkan pahala. Bukan sekedar rame-rame menghidupkan tarawih, tapi tarawihnya nggak benar. Percuma kita capek, pegal, sakit pinggang kadang-kadang ya. Berbagai macam keluhan, tetapi kosong nilai pahalanya. Nah kemudian yang disunahkan dalam bulan Ramadan ini, kita memperbanyak membaca Al-Quran atau bertadarus Al-Quran. Ya, ini sunnah, tapi ini sangat besar pahalanya. Tadi saya sampaikan bahwa membaca Al-Qurannya kita di bulan Ramadan, nilai pahalanya berbeda dengan baca Qurannya kita di bulan selain Ramadan. Ya, syukur-syukur kita di Ramadan ini bisa ada target mengkhatamkan Al-Quran. Ya, walaupun rame-rame misalkan, itu bagus. Yuk kita rame-rame mengkhatamkan Al-Quran. Sekali khatam, 2 kali khatam. Itu bagus. Ya. Menghidupkan Ramadan dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Ya. Kenapa? Ramadan sahrul Quran. Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Ya. Itu pada malam yang disebut dengan Nuzulul Quran. Ada yang mengatakan tanggal 27 Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal 20 Ramadan. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Nuzul Quran turun ketika Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Yang jelas Ramadan adalah Syahrul Quran. Bulan ulang tahunnya Al-Quran. Sehingga salah satu ibadah yang sangat afdal ketika Ramadan ini adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Walaupun ya satu hari kita membaca cuma 5 ayat, nggak jadi masalah. Ya selesai kita sholat 5 waktu 5 ayat, habis maghrib 5 ayat, habis isya 5 ayat, habis subuh 5 ayat, habis zuhur 5 ayat, habis asar 5 ayat, itu nggak apa-apa. Tidak menjadi masalah. Jangan ditarget yang akhirnya kita ya, capek sendiri. Satu hari 1 juz, ya boleh, ditarget bagus itu ya. Target bagus. Tapi kalau kemudian bacaannya rusak, kita bacaannya cepat ketika ngaji, tajwidnya nggak kena, ya masalah lagi nih. Kita udah dirusak dengan tarawih kita, dengan bacaan rusak kita, ditambah lagi kita tadarus bacaannya semrawut. Jangankan dapat pahala, malah dapat dosa. Yang tartil baca Quran itu ya.
yang tartil. Jadi kalau bacaan tartil inilah bacaan Al-Quran yang mendatangkan pahala. Kadang-kadang kita ada di kampung-kampung ya, di musla-musla. Tadarus itu bacaannya cepat sekali itu. Nggak tahu dia ngejar-ngejar apa lagi. Buat apa kita mentargetkan 1 bulan 5 kali khotam? Ya bagus, semua bagus. Tapi kalau caranya salah ya buat apa? Lebih baik misalkan 1 bulan ini kita hanya menghabiskan 1 kali khotam. Tapi bacanya tartil. Itu lebih baik. Jauh lebih baik daripada kita target pokoknya 1 bulan Ramadan ini kita harus khotam 5 juz, 10 juz. Akhirnya bacaannya diseret-seret, tajwidnya nggak kena rusak. Ya sudah, bukannya dapat pahala malah dapat dosa. Ya. Memperbanyak kita membaca Al-Quran. Kemudian yang disunahkan kita ketika Ramadan ini kita memperbanyak sedekah. Ya. Memperbanyak sedekah. Karena Ramadan ini kan kita belajar untuk empati, ya, untuk berempati, merasakan penderitaan orang. Laparnya kita ketika melaksanakan puasa Ramadan hanya sebentar kok. Hanya ketika azan subuh setar sampai finish adzan maghrib kok sebentar, nggak lama. Dibanding mungkin saudara kita yang tiap hari kelaparan tanpa tahu kapan merasakan kenyang. Mungkin saudara kita yang berada di wilayah perang, ya, yang di sana tiap hari mereka lapar, tiap hari mereka haus, tidak tahu kapan bisa makan. Kalau kita puasa udah jelas itu ya. Kapan kita makan? Ketika buka puasa maghrib tiba, udah jelas. Kapan sahur? Ya, ketika mendekati subuh, jelas. Tapi saudara kita yang di sana yang mereka merasakan kelaparan setiap waktu, tanpa tahu kapan bisa makan, tanpa tahu kapan bisa minum, kapan tahu bisa merasakan kenyang. Nah, ketika kita berpuasa kita mesti mikir, oh begini ya ternyata orang sedang lapar, nggak enak. Oh begini ya orang sedang kelapar tuh nggak enak, nggak nikmat ya. Maka dengan itu saya harus berempati merasakan penderitaan orang dengan kita banyak berbagi, banyak bersedekah. Ya, jangan sampai kita merasakan lapar iya, pelit iya, bakhil iya. Ini namanya puasa nggak merubah kepribadian. Nah, puasa yang bisa merubah kepribadian adalah menjadi lebih baik dari yang sebelumnya.